warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah diberikan kesehatan, keselamatan terlebih dahulu untuk memulai pelajaran. Marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keselamatan, lebih-lebih di dalam menuntut ilmu ya. Kita diberikan pengetahuan yang banyak, ilmu yang banyak dan bermanfaat. Silakan kita kelas maju untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sudah belajar tadi malam? Siap, sudah. Ya, sekarang kita harus bahagia ya. Bagaimana kita yang harus berbahagia di dalam pembelajaran ini? Karena di dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik ya. Terlebih dahulu, siapa yang tidak hadir? Pengurus akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir? Ya, Fahdul. Kenapa dia sakit atau berapa? Kenapa? Sakit. Ya. Terlebih dahulu pengurus akan mengabsen ya. Ahmad Baloni. Ya. Arliana Mesani. Ya. Ilma Sofia. Ya. Hairul Nizam Amreha. Ya. Lailin Mauli Astari. Ya. Muhammad Abdul Razani Al-Gabriel. Maulida Ziyadatul Aulia. Ya. Ya. Muhammad Adib Abdul Murizi. Ya. Muhammad Juwandi. Ya. Muhammad Poli Anwari. Ya. Nabila. Ya. Nabila Zahratul Luhur. Ya. Najwa Humayra. Ya. Narwa Aka Zahra. Ya. Nungkaira Irdina. Ya. Rian Anugrah Putra. Ya. Septari. Ya. Ya. Sipa Ayudian. Ya. Siti Hurin. Sultan Alvin Pranaja. Ya. Fitriani. Ya. Winda Maulida. Tidak masuk. Ya, Yayandi Hidayah. Ya. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir dan kembali lengkap untuk menerima pembelajaran tentang bidang studi bahasa Indonesia. Ya, untuk selanjutnya terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila. Untuk itu Pak Guru persilakan untuk semuanya berdiri. Ya, duduk siap dulu. Ya. 3, 2, 1. Ya, untuk materi
Jadi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Dan imbuhan. Ya, untuk pembelajaran saat ini kita akan mempelajari tentang cerita pendek fiksi. Ya, cerita pendek fiksi dan non fiksi. Ya. Tetapi yang kita bahas di sini adalah cerita pendek fiksi. Siapa tahu yang masih ingat apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Ya. Ya, coba nama. Cerita yang bersifat hayalan. Ya, cerita yang bersifat hayalan. Cerita fiksi itu tidak nyata, maksudnya bisa diperankan oleh kura-kura, bisa yang diberikan oleh hewan atau fabel, gitu ya. Fabel itu adalah cerita yang menceritakan yang ditopoi oleh hewan. Ya, sekarang kita masuk ke unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita, ya. Biasanya di cerita pendek itu, tadi fiksi itu. Coba sebutkan contoh unsur-unsur intrinsik. Coba dari sebuah cerita. Tema. Ya, yang pertama yang bagus adalah tema. Coba yang kedua, ya tokoh. Ya yang ketiga penopang bagus. Ya alur. Ya coba Sultan. Latar atau setting. Ya tepuk tangan dulu untuk semangatnya. Nah, setelah itu kira-kira yang masih ingat ini pembelajaran di kelas 4 kalau tidak salah. Apakah yang dimaksud dengan tokoh? Apa pengertian dari tokoh itu? Siapa bisa? Angkat tangan. Ya, Najwa. Orang yang berperan dalam cerita. Ya, orang yang berperan di dalam sebuah cerita. Bagus. Terus, apakah yang dimaksud dengan latar? Ya, coba Fitri. Ya, tempat terjadinya sebuah cerita. Ya. Sekarang Pak Guru bertujuan untuk mempelajari tentang unsur intrinsik ini, yaitu yang pertama, kamu nanti akan disuguhkan dengan video, ya, video agar mampu di sana kamu menganalisis unsur-unsur intrinsik tersebut, baik itu penokohan, tema, terus apa lagi, latar atau setting, di mana tempat terjadinya sebuah cerita. Ya, penokohan itu kan kemarin sudah kita mempelajari ada dua macam. Ada yang namanya antagonis dan ada namanya tokoh protagonis. Ya, yang kedua dari tujuan pembelajaran kita yaitu dengan menyimak kamu harus menjawab pertanyaan secara lisan. Nanti setelah kamu menyimak video itu kamu Pak Guru akan memberikan sebuah pertanyaan yang dilakukan secara lisan. Terus yang ketiga dengan berdiskusi nanti setelah itu apa kegiatan-kegiatan yang kamu ambil dalam diskusinya itu. Nanti Pak Guru akan memberikan lembar kerjanya untuk berdiskusi. Selebihnya itu nanti kita diskusikan bersama-sama bagaimana tekniknya, ya. Ada yang memberikan tanggapan, ya. Nanti kita diskusikan seperti itu. Ya, setelah itu dengan diskusi diharapkan nanti semua siswa mampu mengadopsi dari video itu tentang unsur-unsur intrinsik itu, ya. Ya? Paham? Nah, kalau sudah paham sekarang kita berlanjut ke orientasi, langkah-langkah pembelajaran. Di sana Pak Guru tadi sudah menjelaskan dari unsur-unsur intrinsik itu mengenai video pembelajaran, ya. Untuk itu semuanya berdiri dulu untuk melakukan ice breathing, ya.
Ya. Ya, 1, 2, 3. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati injak bumi. Siapa suka hati injak bumi. Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati injak bumi. Siapa suka hati tepuk paha. Siapa suka hati tepuk paha. Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk paha. Siapa suka hati petik jari. Siapa suka hati petik jari. Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati petik jari. Siapa suka hati semuanya. Siapa suka hati semuanya. Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati semuanya. Ya, terima kasih. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Kurang semangat mungkin, masih semangat? Untuk itu, Pak Guru akan masuk ke video. Ya, di sini di dalam video ini kita bisa membandingkan nanti mana unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam video dan ada yang di dalam buku paket. Di sini Pak Guru mengambil 2 judul, ada yang di video itu tentang pura-pura, nanti penokohannya, karakternya, sifatnya di sana kamu bisa petik dan pahami. Ya, ngerti anak-anak? Yang ada di buku paket nanti kita diskusikan mengenai kelinci kecil dan burung kecil. Begitu Pak Guru akan memberikan kamu yang menyimak, dengarkan ya apa saja yang terkandung di dalam video itu, unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam video itu, baik penokohan, tokoh, tema, ya judul ceritanya maksudnya, latar dan atau setting tempat terjadinya sebuah cerita. Ya, untuk itu kita simak dahulu ceritanya. Kura-kura sombong. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya merambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Nah, dari sepenggal cerita tersebut, dari sepenggal cerpen tersebut, kira-kira apa judul dari
ceritanya? Ya. Siapa yang bisa? Coba kira. Pura-pura sombong. Pura-pura Terus siapa saja tokohnya yang ada di dalam cerita tersebut? Ya. Burung merpati. Tupai. Ya, burung merpati satu. Siapa juga yang bisa? Ya, Pura-pura. pura-pura. Yang ketiga? Ya. Tupai. Tupai. Yang keempat ada? Ya, bebek. Ya, tadi Pak Guru sudah menjelaskan. Sekarang latarnya, tempat terjadi sebuah cerita di mana? Nabila? Di sungai. Ya, di sungai. Bagus. Ada yang lain? Ya. Ya, tadi? Di laut. Ya, di laut. Ya, bisa. Ya. Di udara. Ya, di udara. Ya, kita lanjutkan. Bagus, sudah itu. Pak Guru senang dengan siswa-siswi. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai memepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan pura-pura sangat gembira. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Ya, lagi Pak Guru bertanya. Kira-kira setelah kamu menyimak dan memahami alur kura-kura ini, sekarang posisinya di mana? Ceritanya. Ya, coba. Di udara. Tadi sepasang burung merpati telah memberi jangan sekali-kali melepas ranting kayu ini. Ya, itu yang kamu simak. Sekarang kita lanjutkan. Setelah penggalannya bagus itu. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Tidak. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah dia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Ya, tepuk tangan untuk ceritanya dulu. Menarik sekali ya. Cerita yang sangat menarik. Kura-kura. Ya. Terus selanjutnya, setelah kita melihat, kita akan membandingkan ini yang ada di video. Tadi sudah menjelaskan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Ya, kami sudah memaparkan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, latar yang ada di dalam cerita tersebut. Sekarang keluarkan buku paketnya, di sana ada cerita juga. Kamu bisa membandingkan antara si kura-kura sombong dengan kelinci di sana. Coba buka buku paketnya. Ya, sudah dibuka.
Buka halaman 28 mengenai cerita kelinci kecil dan burung pipit. Ya, sekarang baca di dalam hati. Ya, untuk itu Pak Guru akan membagikan LKPD-nya untuk bahan diskusi. Baca di dalam hati. Ya, pahami apa isi dari bacaan tersebut mengenai kelinci. Ya sudah? Sudah dibaca? Sudah dibaca? Nah, kita masuk ke unsur intrinsipnya. Kita membandingkan tadi antara video kura-kura yang sombong dengan kelinci kecil dan burung pipit. Sekarang kira-kira siapa setelah kamu membaca dari buku paket tentang cerita kelinci kecil dan burung pipit, siapa bisa sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Ya, kelinci kecil, burung pipit, betul. Al Gabriel, Pak Singa, betul. Pak Rusa, betul. Apa? Raja Hutan, betul. Siapa? Iya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tepuk tangan. Mantap. Ya, untuk itu sekarang setelah kamu bisa mengetahui sekarang untuk penambahannya, sekarang latarnya. Kira-kira di mana latar cerita tersebut? Ya, Nalwa? Kebun Pak Rusa. Di kebun Pak Rusa. Mana juga? Di dalam hutan. Betul. Tepuk tangan untuk temannya dulu. Semangat sekali untuk pembelajaran yang seperti ini ya. Sekarang kita akan kelompok sudah dibagi kelompoknya. Ya. Untuk itu kita mulai diskusi. Pak Guru sudah membagikan ini untuk kamu diskusikan bersama kelompokmu. Ya, kamu pahami dulu apa isi dari cerita itu, baru kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar LK-nya. Ya, untuk itu mulai sudah. Ya. Ya, kelompok mulai sana. Ya, mulai sudah. Ada yang membaca, ada yang membaca, menyimak, terus siapa penopang-penopang yang ada di dalam cerita. Terus yang kedua, bagaimana sifat dari penokohan itu ada di sana juga, ya. Terus yang ketiga, unsur-unsur intrinsik yang ketiga yaitu tempat terjadinya sebuah cerita atau alur atau setting, ya. Ya, sudah semuanya? Ya, tepuk satu kali. Ya, sudah. Itu sekarang kita setelah kamu mengetahui unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita pendek, cerpen tentang kelinci kecil dan burung pipit. Sekarang kita akan berdiskusi, ya. Untuk itu setelah kamu diskusikan tadi, kita akan mempresentasikan, ya, siapa yang maju ke depan untuk membawa hasil diskusinya, ya. Setelah itu, ya, kelompok
Siapa yang berani duluan? Yang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang cerita kelinci kecil dan burung pipit. Ya, bagus. Judul ceritanya Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Ya. Tokohnya kelinci, burung pipit, Pak Rusa, Pak Singa, Ibu dan Raja Hutan. Ya. Sifat tokohnya adalah kelinci kecil, ceroboh, suka ceroboh, burung pipit, baik atau suka menolong, Pak Rusa suka berbagi, Pak Singa dan Raja Hutan suka memerintahkan dan menyarankan supaya kita selalu berada di sarang karena ada wabah penyakit. Ya, bagus. Ibu suka menasehatkan kita supaya tidak keluar dari sarang karena ada wabah penyakit. Ya, mantap. Tempatnya di kebun Pak Rusa. Awal ceritanya, suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Akhir ceritanya, kelinci bergegas pulang untuk meminta maaf kepada ibu. Pesan moralnya, kita harus dengarkan nasihat orang lain. Ya, bagus. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya kasih aplaus dulu. Kira-kira sekarang, seandainya Pak Guru tanya, bisa tidak kamu membuat satu kesimpulan dengan cerita pendek kelinci kecil dan burung pipit? Itu pertanyaan Pak Guru. Kira-kira bisa apa tidak sekarang? Bisa tidaknya? Silakan. Ya, siapa yang mau menjawab? Ya. Untuk kesimpulannya, ya, dari semua stop dulu. Dari semua hasil diskusi tadi itu sudah kita mempresentasikan kira-kira siapa yang mau membuat kesimpulan. Ya, coba Nalwa dari perwakilan dari kelompok 1 kesimpulannya. Di dalam bermasyarakat kita tidak boleh ceroboh. Ya, di dalam bermasyarakat kita tidak boleh ceroboh. Memang benar. Kalau di dalam bermasyarakat, masyarakat apapun dia, kita tidak boleh ceroboh. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kesimpulannya, kelompok siapa bisa? Ya, coba Rian. Ya, kita tidak boleh angkuh, sombong, dan ria. Memang betul. Kita di agama kita diajarkan kita tidak boleh sombong, ria, takabur, angkuh. Itu termasuk perbuatan setan semua ya. Itu yang tidak boleh kita tiru. Baik di dalam bermasyarakat, lebih berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak boleh itu. Ya, kesimpulan yang ketiga. Siapa? Ya. Ya, Nalwa. Di dalam kehidupan kita harus tolong menolong dengan teman yang lain. Ya, di dalam kita menjalani kehidupan itu kita harus tolong menolong antara sesama, antara teman yang satu dengan teman yang lain. Karena hidup kita ini di dalam kehidupan sosial, tentu saling membutuhkan antara dengan yang berada dengan tidak berada. Nah, selanjutnya kesimpulannya, ya Rian. Ya, kita harus saling bantu jika ada teman yang susah. Nah, tidak boleh kita biarkan kalau ada teman yang kita contohnya di sekolah
seandainya teman-temannya kita itu kehabisan uang ya untuk belanja contohnya, terus Nawang mempunyai uang lebih, nah, kasih separuhnya untuk dia berbelanja. Ini nggak usah dia apa dikasih dia susah gitu ya. Selanjutnya kesimpulannya ya, ya di dalam kehidupan lagi kita tidak boleh sombong, memang betul itu ya. Selanjutnya kesimpulan ya, kita harus saling membantu dengan satu dengan yang lainnya. Sekarang Pak Guru bertanya, setelah kita diskusi, setelah Pak Guru menjelaskan, setelah kamu mempresentasikan kira-kira pesan moral ya, pesan moral yang harus disampaikan sekarang masing-masing kelompok itu apa saja ya, mulai dari kelompok 1. Coba apa pesan moralnya di sana ya, apa pesan moralnya? Kita harus mendengar nasihat orang. Iya, kita harus mendengar nasihat orang. Terus jangan melawan orang tua, itu yang lebih bagus ya. Lagi apa pesan moralnya? Apa? Mematuhi perkataan orang lain. Mematuhi perkataan orang lain jika kita diajarkan dengan baik-baik ya. Tetapi kalau kita diajarkan yang jahat, jangan kita ikuti ya. Terus ya, tidak boleh sombong di depan orang susah ya, itu pesan moralnya yang terkandung di dalam cerita ini ya, cerita antara si kelinci kecil dengan burung pipih. Mungkin itu pesan-pesan moral yang ceritanya disampaikan oleh dari unsur-unsur itu. Untuk itu, sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita berdoa. Anak, itu persilakan untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Silakan duduk. Sekarang masukkan bukunya ke dalam tas. Nah, untuk hasil papernya didiamkan dan buku-bukunya itu ada yang dimasukkan ke dalam tas. Ya. Langsung nomor 1.